Ini soal bencana yang terjadi ini, Mbak. Kan di akhir tahun kan biasanya gejolaknya besar ya kan? Benar. Nah, itu faktor-faktornya apakah faktor-faktor pergantian tahun kan pergantian tahunnya pergantian Masehi ya, bukan Hijriah ya. Nah, itu apakah memang karena suasana iklimnya atau seperti apa sih, Mbak? Ya, jadi pergantian tahun itu biasanya terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Ade Bukan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Ade Bukan Bledek, penonton Pak Ade Bukan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Ade Bukan Bledek, baik di alam nyata maupun alam gaib. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf belum bisa menjawab satu persatu komentar dari subscriber Pak Ade Bukan Bledek karena keterbatasan dari kami. Semoga subscriber Pak Ade Bukan Bledek yang saat ini sedang sakit, Allah segera berikan kesembuhan total, sehat walafiat kembali. Amin amin amin. Yang saat ini sedang mempunyai masalah, yang ada masalah, yang sedang mengalami masalah, Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik dan jalan keluar yang tanpa meninggalkan masalah. Amin amin amin. Amin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik dirinya, keluarganya, ataupun hajat-hajat yang ingin dikabulkan, semoga Allah segera berikan apa yang menjadi harapan yang terbaik untuk subscriber Pak Ade Bukan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini sedang sendiri, jomblo, bujangan, yang belum menikah, Allah segera datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin amin. Yang saat ini sudah berumah tangga, belum punya momongan, belum punya putra, segera Allah berikan karunia momongan, karunia anak, dan di dalam rumah tangganya selalu dalam keharmonisan. Makin harmonis, makin sayang, makin cinta, dan makin mesra dengan istri maupun dengan anak, makin sayang, anaknya diberikan kecerdasan, diberikan kesoleh-solehan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang amin maksudnya sih yang keras, ya kan? Itu. Nah, sampai Pak Ade Bukan Bledek semuanya, kali ini kembali lagi bersama kita. Kita akan membahas tentang bencana lagi ini, Mas Haji ya. Konon kabarnya dari berbagai sumber bahwa mengatakan bahwa akhir tahun itu akan datang bencana, ya kan? Akan datang bencana yang seperti apa? Apakah akan mengulang bencana-bencana besar yang sudah terjadi seperti tahun 2004 waktu tsunami Aceh, ya kan? Atau seperti apa sebenarnya ini? Karena kalau kita lihat setiap Desember itu kan selalu muncul-muncul ya, apalagi sekarang ini bulan November ini. Ya kan, sudah banyak yang daerah yang belum pernah ditatangi angin puting beliung. Kemarin di Klaten kalau nggak salah, benar ya Mas Yahya? Klaten ya, ada angin puting beliung ya kan. Terus kemudian waktu kita pembahasan video yang dulu gunung-gunung, tentang gunung-gunung itu kan di daerah timur tuh udah gunung, ya kan, udah ada yang laki-laki tuh, ketemu yang laki-laki ya, itu sudah menyemburkan ini gitu loh ya. Nah, ini kita akan coba untuk mencari tahu apakah benar informasi-informasi yang beredar akan adanya bencana
bulan Desember, bencana apa seperti tsunami ada di Aceh atau seperti apa. Dan banyak peramal-peramal juga meramalkan hal itu Mas, yang terkait dengan bencana-bencana di akhir tahun atau awal tahun. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, saksikan video penelusurannya. Sudah siap Mas? Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kolom YouTube dari izin sang yang mencari mana bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang akan masuk, apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuh yang bisa bangkit dari kecuali yang masuk untuk proses gaji sama akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kolom YouTube dari izin sang bantu saya memprotek proses mediumisasi ini. Apapun serangan dari manapun, serangan dari makhluk gaib ataupun dari apapun serangan yang ingin mengganggu proses mediumisasi ini, otomatis langsung hancur dari sisi akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang diantam dengan izin sang yang non cahaya nirwana, dengan izin sang yang non cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib apapun itu, makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya bencana pada bulan Desember atau akhir tahun 2012, tarik tangan saya. Dengan sang nirwana yang saya maksud, yang mengetahui telah adanya bencana pada akhir tahun, apabila yang bukan yang saya maksud langsung terpental. Dengan sang nirwana sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, dengan sang yang cahaya mana semua pengetahuan terbuka sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, dengan mana kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya bicara? Saya Wasiso Den. Oh, Mbah Wasiso. Nah, wah, datang lagi ya Mbah. Alhamdulillah ya Mbah Wasiso ya. Alhamdulillah. Terima kasih diundang lagi Den. Nah ini Mbah Wasiso kan dulu kan udah muslim ya kan, supaya benar apakah ini benar Mbah Wasiso atau bukan, boleh seadanya terlebih dahulu Mbah Wasiso. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Dengan izin sang yang nurcawana, hidangan yang sesuai dengan makhluk yang ada di depan saya, ada di depan makhluk ini dengan izin sana kun fayakun. Monggo Mbah Wasiso, terima kasih untuk dinikmati terlebih dahulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada apa Den Mas? Ini Mbah Wasiso kan terakhir kali itu sedang bertugas di lereng Gunung Merapi. Nah, niki terakhir kali sekarang nih tugasnya di mana niki? Saya masih ditugaskan di lereng Merapi. Oh, masih di sana. Nah, Bagaimana kondisinya, Mbah, di sana? Alhamdulillah masih seperti biasa, masih anteng-anteng saja. Oh, masih anteng-anteng saja nih. Masih aman-aman saja. Cuman ada sedikit goncangan maupun gemuruh di dalam sana, di dalam gunung itu. Oh gitu. Benar. Itu aktivitas biasa nggih? Benar. Oh, memang Gunung Merapi kan bergejolaknya seperti itu ya, Pak? Iya, karena Gunung Merapi adalah induknya seluruh gunung di Nusantara.
Oh gitu. Memang induknya di situ. Iya. Wah, dekat sekali dong sama kampung halaman ini, Mbah. Kampung halamannya Mas Haji juga sana soalnya. Alhamdulillah. Mbah Wasiso ini terima kasih sudah datang ke Padepokan kembali, Padepokan Bledek kembali, nggih. Saya juga berterima kasih diundang sini. Nah, ini kan ada kabar-kabar gitu, Mbah, terkait dengan bencana akhir tahun ini ya kan. Dan ini kan sudah akhir bulan November. Besok 2 minggu lagi kan sudah 1 minggu kan udah mau selesai bulan November itu. Artinya kan sudah mau memasuki bulan Desember ya, Pak. Benar, Den. Nah, itu memang seperti apa sih, Mbak, sekarang kondisi Badan Meteorologi Klimatologi gaibnya itu seperti apa ini kondisinya ini? Mohon bisa diceritakan kepada kita semua, Mbak. Gaib itu sebenarnya mirip dengan keadaan yang ada di dunia nyata ini. Di sana ada bencana juga, seperti yang ada di dunia ini. Dan dikarenakan ini sudah mendekati pergantian tahun, itu dari dulu turun-temurun setiap pergantian tahun pasti bencana itu akan ditimbulkan. Karena itu semuanya tidak lepas dari bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Rabu Wekasan itu. Disinilah nanti banyak sekali bencana-bencana yang akan ditimbulkan. Bencana-bencana dari tahun demi tahun semakin meningkat. Oh gitu. Itu semua tidak lepas dari yang namanya akhir zaman. Karena di akhir zaman ini semua bencana-bencana akan muncul silih berganti, tidak ada henti. Seluruh bencana-bencana bukan hanya di Nusantara saja, akan tetapi seluruh dunia akan terkena dampak bencana itu. Nah, tadi kan Mbah Wasiso mengatakan bahwa di gaib juga terjadi bencana. Benar. Itu bedanya dengan alam nyata kasat ini, alam nyata ini seperti apa ini, Pak? Di gaib itu sama dengan alam dunia ini. Di sana ada penduduknya. Jika di dunia ini ada gempa, di alam gaib juga ada gempa. Jikalau di dunia ini ada angin yang besar, di sana atau di gaib juga ada angin yang besar. Karena sejatinya penduduk dunia nyata maupun gaib itu hampir sama. Itulah rahasia Allah di situ. Tapi kalau sedang terjadi gejolak yang ada di nyata ini, semuanya tsunami ini. Nah, di gaib juga tsunami gitu. Biasanya terdampak juga. Bisa dari getarannya, bisa dari berefek dari yang terdampak bencana seperti airnya. Jadi penduduk di sana seperti penduduk di manusia. Jadi tidak semua jin itu mempunyai keilmuan yang tinggi. Jadi di sana sama seperti yang ada di bumi, ada masyarakat kaum atau masyarakat biasa. Itu ada sama. Benar. Jadi kalau berarti mereka itu juga membangun apa itu namanya pemukiman segala macam itu kadang nempel dengan yang ada di bumi ya, Mbak, ya, berdampingan ya. Akan tetapi beda dimensi saja. Beda dimensi saja. Pada saat dulu waktu zamannya
Nabi Sulaiman itu muncul, bisa berdampingan karena waktu dulu manusia belum banyak. Itu berdampingan, bisa nyata. Jadi benar-benar nyata bisa dilihat oleh manusia. Benar, bisa dilihat. Nah, ini soal bencana yang terjadi ini, Mbah. Kan di akhir tahun kan biasanya gejolaknya besar ya kan? Benar. Nah, itu faktor-faktornya apakah faktor-faktor pergantian tahun? Kan pergantian tahunnya pergantian Masehi ya, bukan Hijriah ya. Nah, itu apakah memang karena suasana iklimnya atau seperti apa sih, Mbah? Ya, jadi pergantian tahun itu biasanya terdapat iklim yang dimana banyak curah hujan. Yang paling banyak pergantian tahun itu banyak curah hujan. Maka dari itu banyak sekali bencana-bencana yang ada di muka bumi ini di saat pergantian tahun baru. Yaitu seperti banjir, longsor, air yang meluap ke daratan, maupun angin yang sangat besar, angin yang meluluh lantahkan bangunan-bangunan, maupun menumbangkan pohon-pohon yang mengakibatkan korban jiwa. Itu ya. Nah, karena ini kan baru pergantian kepemimpinan negeri ya, itu mempengaruhi nggak ke arah sana? Semua itu bencana sejatinya semua dari Allah, dan Allah memerintahkan semua malaikat. Dan disitulah iblis ikut campur dalam menggerakkan bencana-bencana yang ditimbulkan itu. Maka dari itulah iblis mengambil keuntungan di saat pergantian tahun baru. Karena itu sudah menjadi keyakinan manusia dari sejak dulu, bahwasanya setiap pergantian tahun baru maka akan terjadi bencana. Dikarenakan diyakini, maka terjadilah bencana itu setiap pergantian tahun baru. Jadi mulai bergejolak adanya bencana itu dimulai bencana itu di akhir-akhir tahunnya. hanya bulan November Desember ini dong. Benar, dikala hujan mulai banyak turun atau curahnya semakin besar, itulah bencana akan muncul. Nah, kalau itu kan tadi dari faktor cuaca, faktor alam, ada juga pengaruh dari iblis ya. Nah, dari pergantian kepemimpinan ini juga mempengaruhi nggak? Benar. Gimana pengaruhnya yang terjadi? Banyak dari manusia-manusia atau energi manusia, energi yang sangat gelap atau kebencian yang bercampur menjadi satu, itu mengakibatkan atau berdampak kepada bencana, karena alam sedang berbicara untuk masyarakat atau untuk rakyat. Dikarenakan pergantian sosok pemimpin Nusantara itu sebagai khalifah di negara itu, maka disitulah alam juga merespon atau ikut dalam menyerap energi-energi itu dan mengakibatkan banyaknya bencana. Itu ya rahasianya ya. Itu. Nah, ini kan ada informasi, Mbah,
terkait pada bulan Desember itu tanggal awal-awal bulan ya, katanya ada yang tanggal 6, ada yang ini. Akhirnya minggu-minggu pertama bulan Desember itu akan terjadi gelombang besar seperti yang terjadi pada tahun 2004 ketika di Aceh, ya kan? Akan terjadi gempa yang ada di timur dan juga yang ada di barat. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih, Wah, informasi-informasi itu, dan Gaib sekarang sudah merasakan seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau terjadinya bencana itu atau harinya, tepatnya itu rahasia Allah. Itu sudah hak ketentuannya Allah. Akan tetapi banyak aulia-aulia atau waliullah yang masih ada di dunia ini sudah diberitahu. Disitulah ulah iblis, yang dimana iblis mencuri informasi itu, dan iblis memberikan kabar-kabar kepada ahli-ahli spiritual, ahli-ahli kebatinan, yang menginformasikan bahwasanya di bulan atau hari tepatnya itu disampaikan kepada para ahli spiritual itu. Makanya banyak kabar maupun berita yang diterima masyarakat itu, kalau masyarakatnya mempercayainya, maka akan terjerumus ikut di barisannya para iblis. Tapi kalau memang benar nggak udah mulai terjadi kayak gelombang besar, ada pergerakan lempeng bumi nggak? Yang sekarang ini kalau Mbah Waseso lihat itu seperti apa? Banyak sekali bencana yang akan ditimbulkan, Den. Banyak sekali seperti gempa yang kalau dilihat dari gaib itu terlihat lempengan di dasar bumi, tepatnya di daerah Ujung Kulon. Nantinya akan ada gempa. Tepatnya saya tidak berhak untuk memberitahu. Akan tetapi sedikit kisi-kisi atau sedikit bocoran itu posisi ada di sana, dan nantinya akan menyeluruh, tapi yang besar di sana, dan nanti semua Nusantara ini terdampak bencana-bencana, Den. Berarti itu gempa itu nanti akan menimbulkan gelombang gitu? Iya. Jikalau nanti gempanya besar akan mengakibatkan gelombang. Wah, naik ya. Gelombang air ya. Tapi semua itu haknya Allah, dan nanti ada leluhur maupun sosok wali-wali yang berdoa. Jikalau memang doanya itu dikabulkan oleh Allah, bencana itu tidak terlalu besar. Hanya ada paku-pakunya ya. Benar, akan tetapi bencana-bencana itu akan ditimbulkan sangat banyak. Kalau boleh tahu kan dulu kan 320.000 ya Allah menurunkan dana bencana itu ya Pak ya. Betul ya? 320.000 ya? 350. Oh, 350 ya? Oh iya benar, 350.000. Nah, itu kalau sekarang itu sudah berapa ratus ribu? Maksudnya yang muncul ini kan Kabul Wekasan kan kemarin-kemarin. Nah, sekarang pertumpahan pada akhir tahun dan awal tahun itu baru sepertiganya. Oh, sepertiganya. Berarti sekitar 100-an ribu lebih ya Pak ya? Benar. Oh, jadi harus diwaspadai itu nanti di ujung kulon akan ada gempa dan gelombang tinggi gitu ya. Benar. Oh, terus kalau di wilayah timur nih, tadi kan barat nih. Kalau di sisi barat selain itu ada di daerah mana aja? Pesisir, yang jelas itu pesisir selatan. Pesisir selatan. Oh, pantai-pantai selatan ya. Benar. Kan bahwa daerah
Sumatera pesisir selatan. Sumatera. Oh iya, daerah Sumatera ya. Kalau di wilayah timur? Kalau di daerah Jawa Barat juga ada. Yang tadi ujung kulon Jawa Barat. Benar, Sumatera sampai Ke daerah pantai apa itu? Oh, terus sepanjang pantai selatan Jawa. Nah, daerah timur nih Pak, kayak Bali ke arah Nusa Tenggara, ke arah sana Maluku, ke arah Papua gitu, seperti apa? Ada gempa juga. Ada gempa. Tetapi yang terbesar di sana. Di mana itu? Di ujung kulon. Kalau di sana rada kecil. Oh, gempa di ujung kulon ya. Nah, itu akan mengulang seperti yang di Aceh atau enggak? Atau gimana? Semua itu masih rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada yang mengabarkan bahwa itu besar, itu bukan dari para wali Allah yang memberitahu, itu dari sisi yang lain, atau dari yang bertanduk tadi. Itu ya, mereka ini ya mengambil mengambil ini ya. Benar, mengambil keuntungan di situ. Nanti banyak sekali manusia yang punya rasa ketakutan yang sangat lebih, punya was-was yang sangat tinggi. Disitulah nantinya manusia banyak sekali yang terjebak maupun diambil rusukmanya oleh iblis. Ya. Nah, selain bencana, kan tentunya kan kalau bencana kan secara fisik ya, artinya kita lihat ada perputaran angin, ada pergerakan lempeng bumi, ada kenaikan air. Nah, secara tidak kasat mata, Mbah, apakah juga ada virus-virus, penyakit-penyakit yang memang nantinya di akhir tahun dan awal tahun itu akan ada lagi seperti dulu COVID gitu loh? Ada. Apa ini? Kira-kira bisa diceritakan ini? Virus yang menular lewat cairan maupun dari hubungan badan. Kalau hubungan badan dengan istri masa menular, Mbak? Hubungan badan. Pergaulan bebas. Oh, pergaulan bebas. Nah, ini semacam apa ini penyakit dan virusnya ini? Ciri-cirinya dan juga keganasannya seperti apa ini, Mbak? Yang diserang adalah dari pernapasan sama yang dulu ditimbulkan oleh corona, akan tetapi ini lebih kuat karena di akhir zaman bencana-bencana itu semakin kuat, makin banyak dan makin mematikan. Berarti nanti akan ada ini pandemi loh, kalau boleh tahu ya. Mengarahnya ke sana. Berbanyaklah berdoa. Semua itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah waktunya. Nah, Paku Bumi kan kemarin kan kita bisa melihat kan beberapa bulan yang lalu ya, Pak. Alias 1-2 bulan yang lalu kan Paku Bumi Nusantara itu kan sudah memaku bumi ya, sudah bergerak ya. Nah, pada akhir tahun dan awal tahun ini seperti apa, Mbak? Paku bumi yang ada di Nusantara. Menurut kabarnya. Kabar dari yang Mbak terima gimana? Nah, beliau memang sudah perintahnya Allah. Beliau tidak bisa untuk berkeliling lagi. Oh, belum bisa berkeliling lagi. Benar, karena itu semua adalah perintahnya Allah. Tidak bisa dipaksakan. Maka dari itu nanti akan timbul bencana-bencana yang sangat besar dan aneh-aneh. Aneh-aneh? Nah, maksudnya aneh-aneh ini gimana? Banyak bencana atau seperti longsor yang jikalau dilihat
dari pemikiran manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi disitulah akan terjadi keanehan. Kenapa itu bisa terjadi? Seperti longsor. Karena manusia sekarang banyak sekali dosa-dosa yang diperbuatnya tanpa takut dengan dosa-dosa itu, melakukan dosa-dosa dengan seenaknya, seolah-olah manusia itu aman-aman saja walaupun melakukan dosa, tapi tidak terkena dampaknya. Nantinya manusia itu akan kaget bahwasanya bencana itu akan terjadi. Ya. Nah, kalau angin kemarin kan di kampung saya itu, di asli saya di Klaten itu ada angin puting beliung. Wah, ini selama saya di Klaten lahir sana udah 28 tahun akhirnya baru mendengar ini. Itu wah, seperti apa sih Mbah yang ada di Klaten itu akan ada juga di daerah-daerah lain atau tidak? Nah, coba kan deket tuh dengan tempatnya Mbak Wasiso itu, ya kan? Benar. Nah, itu gimana itu? Nantinya akan sama di seluruh penjuru Nusantara ini akan terjadi seperti itu. Karena sudah saking banyaknya manusia melakukan riba, yang dimana manusia itu tidak menyadari yang dilakukan itu adalah riba. Disitulah banyak sekali rakyat yang tertipu dengan iming-iming, dan akhirnya banyak sekali manusia di situ terjebak dengan riba, tapi tidak menyadarinya bahwa mereka itu ikut dengan riba karena mereka menyebarkan riba itu dengan kata-kata lain atau dengan kata istilah lain. Jadi manusia terkecoh di situ. Nah, kaitannya dengan riba dan angin itu apa sih, Pak? Maksudnya hubungannya apa itu? Riba dengan angin. Itu ada hubungannya nggak? Kenapa ketika riba itu terjadi angin gitu loh? Benar, jikalau manusia itu mau merenung, mau bertafakur kepada Allah dengan adanya petunjuk-petunjuk dari Allah atau wangsit atau pepeling, yang orang Jawa namanya pepeling atau pepenget. Itu sejatinya manusia itu akan tahu bahwasanya dosa-dosa riba itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya Allah memberikan bencana angin puting beliung yang memutar-mutar itu dan menghancurkan atau merobohkan rumah-rumah itu. Disitulah mereka harusnya menyadari bahwasanya mereka yang terdampak itu melakukan riba, akan tetapi mereka tidak tahu. Kenapa harus angin? Maksudnya ada tanah longsor, ada ini. Karena apa itu? Apakah keinginan yang muter-muter, keinginan yang mengharuskan sehingga itu terjadi putaran energi kan ya kan? Keinginan untuk apa itu namanya? Lebih kaya lagi, lebih ini lagi, sehingga keinginan yang muter-muter dalam otak itu kemudian jadilah riba atau seperti apa itu? Emang seperti itu atau gimana? Semua itu sudah diatur oleh Allah. Sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah. Dosa riba itu diingatkan dengan angin. Dosa bencana, tsunami atau gempa-gempa itu adalah dari perbuatan zina maupun perbuatan keji yang lainnya. Itu semua sudah ada tulisannya di sana. Akan tetapi semua itu
sudah diatur oleh Allah kepada dan dikasih tahu kepada wali-wali Allahnya atau petugas-petugasnya yang ada di dunia ini. Dikarenakan keterbatasan manusia untuk belajar keislaman yang benar atau menuju tingkatan-tingkatan ajaran agama, mereka sangat terbatas. Disitulah manusia tidak tahu sejatinya dosa-dosa itu ada yang langsung diberi azabnya seperti itu. Nggih. Wah. Terakhir nih, Mbah, pesan-pesan untuk kami dalam menghadapi hari-hari ke depan, dalam menghadapi masa-masa ke depan yang akan ada di akhir zaman, ya. Itu pesannya seperti apa, monggo. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pastinya. Dan bersedekahlah, jauhi riba, jauhi yang namanya iming-iming mendapatkan barang yang bagus, barang yang harga mahal. Orang bisa memilikinya dengan uang kecil atau mengangsur-angsur itu, atau menyicil yang namanya. Itu jauhilah itu dan mendekatkan diri kepada Allah. Bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah guru pembimbing yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Karena manusia sekarang banyak yang tersesat. Disitulah itulah pesan-pesan saya, hanya sedikit, Den Mas. Matur nuwun nggih Mas Seso, sudah mau berpesan, dan terima kasih sudah hadir ke Padepokan Bledek. Mohon maaf jika sambutannya kurang berkenan di hati Mbah Waseso. Kami mohon maaf ya, Mbah. Saya juga mohon maaf, Den Mas. Hanya sedikit yang kami ketahui dan yang diizinkan untuk saya beritahu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi Mbah, bisa untuk kembali ke asalnya Mbah dan membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuh Metro. Terima kasih Den Mas undangannya. Monggo Mbah. Saya mohon diri bertugas lagi, Den Mas. Monggo dereke Mbah. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun Padepokan Bledek dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar informasi yang disampaikan oleh Mbah Waseso kepada kita semuanya. Semoga informasi itu menambah manfaat yang bisa dipetik dari hal itu. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak untuk memahami video dari awal dan akhir sehingga dapat memahami apa isi video tersebut sehingga tidak gagal paham. Sekali lagi, saya dan Mas Aji mohon maaf apabila selama pembuatan video ada salah kata, tindakan, sikap, maupun perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.